Ya ini mohon maaf tadi ternyata jadi belum mulai. Kita mulai sekarang ya. PR yang kemarin, yang Ibu tugaskan kemarin, suara Ibu sudah terdengar bagus kan ya? Sudah terdengar dengan baik maksudnya, suaranya mah tidak. Sudah, Bu. Kedengeran, Bu. Kedengeran ya. Bu. PR yang kemarin sudah Ibu periksa, hanya secara umum benar, secara umum sudah benar mengerjakannya, hanya saja ada yang apa namanya ya bahasanya, masih mencampur adukan. Nah, mencampur adukan ya, mencampur adukan antara U dengan DX di satu suku. Padahal kan nggak begitu gitu ya. Nah, kita masuk ke notasi sigma ini dulu. Oh, gambarnya menghilang, kalian pada kemana nih? Kok kalian menghilang semua? Mana nih? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, ini dia. Ada, Bu. Ibu yang lagi liar kali ya. Oke, kita bicara notasi sigma. Notasi sigma ini sudah pernah kenal kan ya ketika SMA, ketika apa ya? Ketika dulu lah ya, notasi sigma. Oke, notasi sigma ini menyatakan jumlah. Jadi kalau ada sigma I ya berarti yang bergerak apa? I. I mulai dari 1 sampai N. AI itu berarti sama dengan AI kan, I-nya yang bergerak. I-nya mulai berapa? Mulai 1. Jadi A1 ditambah A2 tambah A3 sampai kapan? Sampai berapa? Sampai batas atasnya ini N. Ya. Jadi A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN. Paham ya yang ini ya? Nah, bagaimana dengan yang kanan nih? Sigma dari I sama dengan 1 sampai N, ininya K. Lihat, di sini I sama dengan 1. Ini K, tidak ada hubungannya dengan I. Maka ini artinya adalah sama dengan K ditambah K sebanyak N suku. Kenapa ada N suku? Karena di sininya ada N sampai N. Nah, sifat dari rumus sigma, sigma I mulai 1 sampai N dari KAI tambah LBI, kita bisa pisahkan. Bisa kita uraikan menjadi K kali sigma AI ditambah L kali sigma BI. K dan L ditaruh di luar sebagai konstanta, sementara yang di dalam di sini adalah I, AI. Kemudian sigma I. Nah, ini lagi-lagi sigma I. Berarti kan kalau ini sigma I berarti 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah N ya. Ini secara umum bentuknya adalah N tambah N plus 1 per 2. Sigma dan seterusnya. Ini untuk Anda ketahui gitu ya, for your information. Tapi yang jelas tidak harus dihafal, masih bisa dicari dengan cara manual biasa. Nah, ini pengertian dari sigma. Ada pertanyaan tentang sigma? Enggak ada. Lanjut. Lanjutkah? Lanjut, Bu. Ya. Lanjut, Bu. Oke. Nah. Sebentar. Sigma, setelah sigma berarti kita bicara case. Untuk sifat nomor 2 sampai nomor 4 di sini,
dapat dibuktikan dengan induksi matematika. Oke, kita nggak akan membuktikan itu. Waduh, bunyi. Nah, kenapa kita ngomong sigma barusan? Karena kita akan belajar tentang integral tentu. Kalau yang kemarin kita pelajari kan integral tak tentu ya. Integral tak tentu. Maka yang kita pelajari sekarang adalah integral tentu. Jadi, integral tentu dikonstruksi dengan yang disebut sebagai jumlah Riemann. Jumlah Riemann di sini adalah menggambarkan luas daerah. Misal, sebuah fungsi f(x) terdefinisi pada selang tutup A, ini ada selang tutup A sampai selang tutup B. f(x) ini nih grafiknya yang melengkung. Nah, ini kurva f(x). Kurva f(x) terdefinisi pada selang tutup A sampai selang tutup B. Ya. Perhatikan di sana kita di grafik ini mohon maaf sumbu XY-nya tidak ditulis dengan baik. Partisi ya, partisi selang menjadi N selang bagian dengan titik-titik pembagian. Lihat, perhatikan di sini kelihatan ya kursornya ya. Ini ada A, di sininya ada X. A itu sama dengan X0. Sebelah kanannya ada X1. Sebelah kanannya lagi ada X2. Sebelah kanannya lagi ada X3 dan seterusnya sampai B. B ini sama dengan XN. Paham ya pembagiannya ini ya? Jadi paling kiri itu A, sebelah kan A itu sama dengan X0, sebelah kanannya X1, sebelah kanannya lagi X2, terus sampai B, di mana B adalah XN. Jelas ya? Oke. Lalu P adalah partisi, ya, himpunan dari partisi, di mana A tadi sama dengan X0, X1, X2, dan seterusnya. Ini himpunan gitu ya. Gambarnya begitu. Maka kemudian definisikan panjang partisi P. Panjang partisi P sebagai panjang partisi P ini notasinya begini, P dikurung begini sama dengan maksimum dari panjang dari delta XK. Di mana K-nya antara 1 sampai N. Jadi diambil yang paling maksimum. Kita lihat delta XK adalah XK dikurangi XK min 1. Oke, dengarkan Ibu. Yang namanya delta X1 adalah X1 dikurangi X0. Betul? Delta X2 adalah X2 dikurangi X1. Delta X3 adalah X3 dikurangi X2. Maka delta XK adalah XK dikurangi XK min 1. Paham? Nggak harus diulang? Nggak ya? Nanti videonya aja ditonton. Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Pilih CK. CK itu anggota dari selang tutup XK-1 sampai XK. Jadi kalau XK-1 sampai XK, ambil di tengahnya, nggak harus di tengah sih, ambil salah satu titiknya kita sebut CK. Gitu ya. Ini ke halaman selanjutnya, ini dipahami dulu ya. Nah, CK, ambil CK, bentuk jumlah Riemann. Jumlah Riemann-nya tuh begini, sigma, K sama dengan 1 sampai N, F dari CK. Kalau CK di sini, F dari CK tentu di sini. Kita tarik ke sini, cerut. Nah, ini F dari CK. Tebalnya ini adalah delta XK. Jadi perkalian antara FCK
tinggi tadi berarti FCK kan tingginya ya, tingginya di CK kali tebalnya delta XK. Perkaliannya mulai K sama dengan 1 sampai N. Kenapa? Tadi kita punya N partisi. Ingat ya, punya N partisi. Sehingga, nah lihat, yang merah. Di sana tingginya FCK, tinggi kali tebalnya delta XK. Perkalian ini kita jumlah, ada berapa nih? Di sini ada 1, 2, 3, 4, sampai N. Maka kita tuliskan dalam bentuk sigma FCK delta XK dengan K mulai dari 1 sampai N. Jika panjangnya P menuju 0, jadi menyempit, berarti kan sempit, kecil pisan tebalnya, maka diperoleh limit jumlah Riemann. Bedanya dengan yang di atas, ini tidak limit. Kenapa kalau tidak limit? Lihat, ini tebal begini, berarti ini ada error di sini nih. Nanti di sini ada tebal lagi, ada error lagi, tebal lagi, ada error lagi, di sini tebal lagi, ada error di sini tebal, nanti ada error lagi. Supaya tidak ada error, maka tebalnya harus dibuat sangat tipis. Karena tebalnya dibuat sangat tipis, maka kita bicara limit. Limitnya apa? Limitnya adalah panjang P menuju 0, sangat tipis. Ininya sama. Limitnya sama. Maaf. Sigmanya sama. Hanya panjang P-nya yang diperkecil. Jika limit tersebut ada, maka dikatakan F terintegralkan. Ingat, jika limitnya ada, maka dikatakan bahwa F terintegralkan Riemann pada selang tutup A sampai B. Dan ditulis sebagai, nah, integral dari A sampai B fx dx sama dengan limit, ini statementnya sama dengan yang ini, nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Oke, dan ini menyatakan luas daerah sudah. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi, Ibu bicara notasi sigma tadi untuk memberikan pengertian tentang bagaimana integral tentu itu dibentuk, dikonstruksi. Ada yang mau bertanya? Haji Bambang? Salma? Halo Salma? Belum ada, Bu. Nggak ada. Ibu pengen nengok siapa yang hari ini nggak masuk. Kok yang masuk baru 30, berapa barusan ya? Baru 34, pada kemana nih anak Ibu? Indi? Halo Indi? Halo Keisha? 2 orang ada yang izin, Bu, tadi. Kemana? Jagat Jatmiko sakit, Bu. Terus Muhammad Aulia Noval juga. Katanya sakit kepala, Bu. Pusing katanya, Bu. Aduh, mau ketemu Ibu terus pusing. Jagat sama siapa? Sama Muhammad Aulia Naufal, Bu. Kenapa? Bu, saya udah masuk, Bu. Oh, udah masuk, Bu. Jagat, Bu. Udah masuk, Bu. Tadi izin telat. Enggak apa-apa. Oke. Jagat semoga lekas sembuh ya. Kita doakan semoga. Udah masuk, Bu. Berarti, Bu. Tadi, Bu. Berarti cuma satu. Berarti cuma 1 orang, Bu, yang ini, Bu, yang izin, masuk. Bu. Siapa yang nggak masuk? Jagat Jatmiko, Bu. Nah, iya, kita doakan Jagat, semoga Jagat cepat sembuh. Semua juga jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan karena kondisinya sedang seperti ini. Dah mau lanjut? Sudah paham? Nah, itu tadi kita bicara kalau mengkonstruksi integral
tentu. Kalau yang dipelajari pekan lalu, integral tak tentu. Kalau integral tak tentu, kita bicara selalu ditambah dengan C. Karena integral tak tentu merupakan antiturunan. Ingat ya. Tapi kalau integral tentu dikonstruksi dengan limit jumlah Riemann. Jadi sudah pasti jelas batas bawahnya apa, batas atasnya apa, sehingga tidak perlu lagi ada C. Contoh. Hitung integral X min 2 dx dengan batas bawah 0, batas atas 2. Jawab. Partisi selang 0 sampai 2 menjadi N selang bagian yang sama panjang. Maka 0 sampai 2 kan ada dua satuan nih, 2 satuan, maka delta X-nya adalah 2, karena dari 2 satuan dibagi N, karena kita bagi menjadi N buah selang bagian. Kalau kita gambarkan dalam sebuah garis, kita dapatkan 0, X1, X2, sampai paling ujung kanan 2. Di mana masing-masing besarnya selang adalah delta X. Sehingga X0 sama dengan 0. X1 sama dengan 0 ditambah delta X. Delta X tadi kita tahu 2 per N. X2 berarti 0 ditambah 2 kali delta X sama dengan 2 kali 2 per N. Dan seterusnya, sehingga kemudian kita peroleh XI sama dengan, lihat polanya. Ketika X1, 0 tambah delta X. Ketika X2, 0 tambah 2 delta X. Gitu ya. Berarti ketika XI sama dengan 0 tambah I delta X. Sehingga sama dengan 2I per N. Ini pola saja bisa ya, kebayang polanya ya. Nah, sehingga pilih CI sama dengan XI. Bentuk jumlah Riemann. Ya udah, kalau kira-kira rada kesulitan, yang ini ikuti saja gitu ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N, FC1 kali delta X1. FC1-nya tadi kita sudah tahu ini kali 2 per N. Delta X1-nya kan tadi 2 per N. Masih ingat di halaman sebelumnya? Ini penyederhanaan biasa. Dari sini, ini penyederhanaan biasa ya. Nah, dapatlah min 2. Oke, Bu, apakah nanti ujian begini soalnya? Tentu enggak, karena kita lebih banyak ke penggunaannya. Tetapi harus paham kenapa bisa seperti ini, karena kita bicara menggunakan limit jumlah Riemann. Nah, selanjutnya, catatan, jika fungsi Y sama dengan Fx positif pada selang tutup A sampai B, maka integral tentu di atas yang tadi itu menyatakan luas daerah yang terletak di bawah grafik Y sama dengan Fx dan di atas sumbu X antara garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Jadi di daerah tertutup tadi. Oke, mengenai luas ini nanti kita bahas lebih lanjut di bab penggunaan turunan. Sifat integral tentu, yang pertama linier, yang disebut linier adalah integral dari A sampai B, P kali Fx tambah Q kali Gx dx itu adalah sama dengan P kali integral Fx dx, batasnya dari A sampai B, ditambah Q, konstanta kan Q,
ditambah Q integral A sampai B GX DX. Itu ya, dikeluarkan konstantanya. Ini sesungguhnya berlaku juga untuk integral tak tentu gitu ya. Tapi ini sifat integral tentu samaan ya. Oke. Jika A kurang dari B dan kurang dari C, maka integral dari A sampai C bisa kita potong menjadi integral dari A sampai B ditambah integral B sampai C. Ya. Jadi integral dari fx dx dengan batas A sampai C bisa kita potong menjadi integral dari A sampai B ditambah integral B sampai C. Dengan integrannya fx, batasnya seperti itu. Integral dari A sampai A fx dx itu sama dengan 0. Kan tidak kemana-mana ya dari A sampai A. Dan integral dari A sampai B fx dx itu sama dengan minus integral dari B ke A. Jadi kalau batas integralnya diubah, dipertukarkan, kalau tadinya batasnya sampai dari A sampai B, diubah menjadi B sampai A, maka ini harus ditambahi minus. Atau nilainya sama dengan nilai minusnya. Sama nilainya, hanya dia bernilai negatif. Bila fx ganjil, masih ingat fungsi ganjil, fungsi genap? Jika fx ganjil, maka integral dari min A sampai A fx dx itu sama dengan 0. Dan bila fx genap, maka integral dari min A sampai A fx dx sama dengan 2 kali integral 0 sampai A. Ya, ini min A sampai A, maka 2 kali 0 sampai A. Seperti itu. Ini insya Allah sudah dipahami gitu, karena integral kan bukan barang baru ya. Waktu SMA sudah belajar, hanya mungkin kalau yang kemarin belum rajin belajar baru keinget, dulu pernah diajarin Bu Guru atau Pak Guru di SMA. Betul ya, Riz? Lanjut? Lanjut, Bu. Ya, kita jamnya sampai. Betul, Bu. Ya. Hitung integral ini. Kalau kita lihat hanya integralnya begini saja, rasanya kayak yang sulit. Padahal lihat, batasnya dari min 3 sampai 3. Artinya kita harus curiga, batasnya dari min 3 sampai 3 berarti tergantung kan. Kalau fungsinya ganjil, tadi nilainya apa? 0. Kalau fungsinya genap berarti nilainya 0 sampai 3 kali 2. Nah, maka kita akan buktikan ganjil atau genap nih, gitu kan. Cara membuktikannya bagaimana? Kita masukkan nilai minus X-nya. Kita masukkan, oke. Ganjil. Kalau ganjil maka ketemu 0. Ada pertanyaan di sini? Ibu mau bertanya, Bu. Ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita kan ini pengen ngebuktiin fx-nya ganjil atau enggak, itu berarti tinggal dimasukin min x aja, Bu. Kita pernah belajar ketika belajar fungsi, nanti diingat-ingat lagi. Ketika kita masukkan min X hasilnya sama dengan min Fx, maka ganjil. Kalau kita masukkan minus X tapi hasilnya sama-sama Fx, maka berarti genap. Ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi kah? Ibu belum screenshot ini ya. Belum screenshot. Belum screenshot.
Dah, kita lanjutkan. Berdasarkan teorema dasar kalkulus, misal fx kontinu pada selang AB, selang tutup tentu ya, dan f besar x suatu antiturunan dari fx, maka kita dapat berdasarkan teorema dasar kalkulus, integral dari fx dx, f-nya kecil, batasnya bawah A, batasnya atas B adalah ini sama dengan f besar B dikurangi F besar A. Contoh. Selesaikan integral tentu dari sin 2x dx. Batas bawahnya pi per 2, batas atasnya pi. Maka, misal U sama dengan 2x, maka DU sama dengan 2dx. Maka, integral dari sin 2x dx, ini belum pakai batas dulu ya, kita hitung. Integral dari sin 2x dx sama dengan setengah integral sin U du, sama dengan min setengah cos U plus C, atau min setengah cos 2x plus C. Maka kalau kita bicara seperti ini, kita tinggal masukkan batas atasnya pi, jadi di sini 2pi, batas bawahnya pi per 2, jadi di sini pi per 2 kali 2 jadi pi. Ini menggunakan teorema dasar kalkulus pertama. Ada pertanyaan? Nah, oke, kita lanjut. Hitung. Hitung integral dari 1 sampai 5 dari nilai mutlak X min 2. Berarti apa? Berarti kita buka dulu nilai mutlak X min 2. Masih ingat cara membukanya? Langsung terbuka semua. Nilai mutlak X min 2 tentu sama dengan X min 2 jika X lebih dari atau sama dengan 2. Ingat ya masih ya? Sama dengan min X min 2, min dari dalam kurung X min 2 atau min X plus 2 jika X kurang dari 2. Sehingga integralnya kita bisa pisahkan. Integralnya kan 1 sampai 5. 1 sampai 2 berbeda, 2 sampai 5 berbeda. Betul? Jadi kita pisahkan dari 1 sampai 2, fungsinya adalah min dari X min 2 dx ditambah integral 2 sampai 5, fungsinya adalah X min 2. Sampai sini ada pertanyaan? Kenapa harus dipisah? Bu, izin bertanya. Boleh. Berarti kalau misalnya mutlak tuh kita berarti kan kayak gini ya Bu. Terus ditambah gitu berarti. Ya. Karena ada 2. Karena batasnya di angka 2. Angka 2 ada di antara 1 sampai 5. Ya. Kalau misalnya integral, contoh yang sama ya, fungsi yang sama ya. Ayo. Kalau contoh yang sama tapi integralnya misalnya 3 sampai 5, perlu nggak dibagi 2? 3 sampai 5. Tidak. Karena pada
posisi 3 sampai 5 fungsinya sama-sama X-2. Meskipun harus dibuka, tetapi kan nggak perlu ditambah, ada di atas angka 3 mah tidak terpengaruh di posisi yang sebelah kirinya 2. Kalau kasus soal ini kan integralnya 1 sampai 5. Angka 2 ada di nggak di tengah persis, ada di dalamnya gitu. Ya, ada dia. Nah, jelas ya? Iya, Bu. Berarti dipisahnya karena itu ya. Dipisahnya karena ketika lebih kecil dari 2, fungsinya berbeda dengan ketika lebih besar dari 2. Semoga ini menjawab juga kalau ada tadi yang penasaran kenapa mesti dipisah. Iya, karena di sana fungsinya berbeda untuk yang kurang dari 2 dan untuk yang lebih dari 2. Ya. Selebihnya ke bawahnya integral biasa. Rasanya nggak ada masalah ya dengan integral ini kan. Berarti min setengah X kuadrat plus 2X batasnya 1 sampai 2. Bu, kalau Ya. misalnya Ya. Batasnya 3 sampai 5. Nah, yang di dalam X mutlak X-2 itu nanti yang min X-2 sama X-2-nya di gimana? Di plusnya? Oke, pertanyaan Ibu. Ketika integralnya 3 sampai 5, Ya, fungsinya apa jadinya? fungsinya jadi sama, Bu. Sama yang mana? Yang min X-2 sama Masa. Oke, ulangi. Fungsinya sama ini ya, kita bicara fungsinya sama-sama nilai mutlak X-2 ya. Iya. Kalau integralnya 3 sampai 5, fungsi yang dipakai yang mana? Fungsi yang dipakai yang X-2 atau yang min X plus 2? Fungsi yang dipakai yang atas ini atau yang bawah? Yang atas. Yang atas. Jadi integralnya kita hanya integral dari 3 sampai 5 fungsinya X min 2. Oh gitu. Ya, Bu. Nah, ya paham kan? Kan kita nggak ngomong yang di bawah yang kurang dari 2. Oh, berarti tergantung batasnya aja ya, Bu ya? Benar. Oke, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Oke. Ini teorema dasar kalkulus kedua kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pertemuan kali ini materinya habis. Tapi kalau ada yang akan responsi setelah ini, kalau waktunya masih ada, bolehlah segera tulis di grup. Ya, selamat belajar. Segera kasih tahu Ibu kapan akan ada responsi. Ketua kelas Ibu, ya, Haris ya? Ya. Izin bertanya, Bu. Ini presentasinya teh kalau di LMS ada, Bu? Atau Belum Ibu nanti masukin. dikasih, Bu? Belum Ibu masukin, segera Ibu masukin. Boleh minta, Bu? Boleh tentu. Waktu itu kan juga Ibu sering kirimnya ke grup ya, kemarin belum ya? Lupa kalau belum itu, bukan tidak Ya, boleh. Bu. Lupa saja Ibu. Ya, Siap, ingetin Bu. di grup. Wah, kalian kalau nggak ngingetin ya Ibu udah kemana-mana gitu. Saya Oke, juga selamat kadang suka belajar. lupa, Bu. Wah, Siap, Bu. apalagi kamu yang masih muda nggak boleh lupa. Selamat belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jaga kesehatan, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu tutup